Selamat datang di channel Nabla Education. Ini adalah video soal latihan dasar KSN Fisika seri ke-15. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan video seri sebelumnya, linknya nanti bisa dilihat di deskripsi. Pada video kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan prinsip energi dan momentum. Sebelumnya soal ini sudah saya share di grup Telegram KSN Fisika ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di grup tersebut untuk media belajar bersama, silakan nanti bisa dicek, linknya ada di deskripsi juga. Oke, sebelum saya membahas soal ini, silakan mungkin ada yang mau mencoba dulu dengan cara pause videonya, lalu nanti kita koreksi jawabannya secara bersama-sama. Ya, oke, sudah dicoba. Sekarang kita lihat soalnya. Kita baca dulu ya. A mass M slides down a circular curved surface with radius r and on an object with mass capital M as shown in the diagram below. Mass capital M is free to slide on a frictionless surface. What are the final speed of the two mass after small m separates from capital M? Jadi ceritanya di sini ada benda bermasa M kecil gini ya. Dia itu meluncur di sini pada suatu lintasan yang bentuknya kalau kita lihat di sini berarti seperempat lingkaran dan dia lintasannya licin ya, frictionless surface, jadi licin. Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan akhir dari massa M kecil dan M besar ini setelah M kecilnya terpisah, artinya M kecil sudah meninggalkan lintasan ini. Ya, seperti itu kira-kira untuk maksud dari soal ini. Oke, sekarang kita analisis ya. Jadi misalkan pada saat tepat akan meninggalkan lintasan M yang kecil ini ya, kita beri notasi di sini dia punya kecepatan misalkan V1 ya. Di awal di sini dia masih diam, berarti kecepatan awalnya di sini V0 misalkan itu 0. Kemudian pada saat M kecil ini sudah mau meninggalkan lintasan, otomatis yang balok besarnya ya, M besarnya ini juga akan bergerak dengan kecepatan berapa ya. Kita misalkan aja kecepatannya misalkan V2. Arahnya kemana? Tentu saja ke arah yang berlawanan ya, berarti ke arah kiri, ini bergerak dengan kecepatan V2. Nah, seperti ini ya. Karena semua lintasannya licin ya di sini, maka tidak ada gaya gesek dan tidak ada usaha yang hilang karena gesekan, berarti energi mekaniknya kekal. Kita bisa mulai dari menggunakan prinsip hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi hukum kekekalan energi mekanik. Oke, yang pertama kita tinjau posisi awal di sini. Benda M kecil ini tidak punya kecepatan, dia hanya punya ketinggian ya. Kita ambil acuannya adalah di sini ya. Nah, acuannya pada saat ujung lintasan yang bentuknya kurva ini ya, bentuknya seperempat lingkaran ini. Berarti di atas sini dia hanya punya energi potensial, berarti nilainya MGH ya. H-nya adalah tidak lain jari-jari lintasannya ini, jari-jari lingkaran, berarti MGR. Sama dengan dia bergerak ke bawah punya kecepatan V1, berarti setengah M kecil V1 kuadrat. Kemudian jangan lupa M besarnya juga udah bergerak kan dengan kecepatan V2. Berarti ini plus setengah dikalikan M besar V2 kuadrat. Oke, ini persamaan yang pertama ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum linier ya pada M besar dan M kecil ini. Maka kita akan dapatkan ya, kita tulis dulu hukum kekekalan momentum liniernya. Oke, berarti yang pertama momentum linier awalnya adalah 0 karena baik M besar maupun M kecil itu masih diam ya. Kemudian yang kedua, momentum linier akhirnya adalah untuk M kecil, berarti M kecil V1. Kemudian untuk M besar karena arahnya berlawanan ya ke kiri, berarti dia minus M besar dikalikan V2. Nah, kita dapat hubungan antara V1 dan V2 di sini. Jadi kita buat di sini M besar V2 sama dengan M kecil V1. Atau V2-nya sama dengan M kecil per M besar V1. Nah, ini persamaan yang kedua. Oke ya, kita di sini punya dua persamaan dan punya dua variabel yaitu V1 dan V2. Artinya ini sudah bisa kita selesaikan ya secara matematis ya. Kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1, maka kita akan dapatkan MGR MG kali R sama dengan setengah MV1 kuadrat. Oke, ini tadi caranya adalah persamaan 2, kita substitusikan ke persamaan 1. Setengah MV1 kuadrat, kemudian ditambah setengah kalikan M besar, dikalikan V2-nya adalah M per M besar V1. Ini kita kuadratkan. Oke, untuk menyederhanakan,
kita kalikan dengan 2 ya. Berarti 2M kecil GR itu sama dengan M kecil V1 kuadrat plus ini sudah kita kali 2 jadi M besar dikalikan M kecil kuadrat per M besar kuadrat V1 kuadrat. M kecilnya ada semua, boleh kita coret. Kemudian M besarnya bisa kita coret 1. Nah, di sini kita sudah punya nilai V1-nya berarti. Jadi 2GR sama dengan V1-nya kita keluarkan dalam kurung 1 plus M kecil per M besar. Atau kita punya nilai V1-nya berarti V1 sama dengan 2GR. Ini masih kuadrat ya, 2GR dibagi dengan yang ini kita samakan penyebutnya M besar, berarti di sini M besar plus M kecil. Atau kita rapikan sedikit lagi, maka V1-nya sama dengan akar nanti ya, kita akar ini naik ke atas, berarti 2MGR dibagi dengan M besar plus M kecil, kita akar. Nah, ini dapat nilai V1-nya. Maka kecepatan benda yang punya massa M kecil ini setelah dia lepas adalah 2MGR dibagi M plus M. Kemudian untuk V2-nya kita tinggal masukkan ke persamaan 2. Berarti V2-nya sama dengan M kecil per M besar akar dari 2M besar GR dibagi dengan M besar plus M kecil. Oke, kita rapikan ya. Nilai M kecil per M besarnya kita masukkan semuanya ke dalam akar. Berarti jadi M kuadrat dibagi dengan M besar kuadrat dikali 2M GR per M besar plus M kecil. Oke, M besarnya hilang 1, maka sisanya tinggal V2 itu sama dengan akar dari 2M kecil kuadrat GR dibagi dengan M besar kalikan M besar plus M kecil. Nah, kita dapat kecepatan baloknya setelah M kecilnya meninggalkan balok tersebut. Oke ya, sudah kita jawab soalnya. Jadi soalnya masih cukup mudah karena memang video ini diperuntukkan ya bagi teman-teman yang mungkin baru memulai belajar KSN Fisika jenjang SMA ya. Jadi tidak langsung ke soal-soal yang complicated atau yang cukup rumit analisanya. Nah, untuk pembahasan soal-soal yang lain ya, soal-soal KSN tahun-tahun sebelumnya, teman-teman bisa lihat di playlist ya. Bisa lihat juga nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Di situ sudah saya bahas beberapa soal KSN Fisika dari tahun-tahun yang sudah lalu ya. Jadi bisa dipakai juga sebagai bahan referensi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.